Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang cara mengelola keuangan ala saya. Bukan mengelola sih, tapi lebih ke merapikan pencatatannya lah. Gitu, kira-kira gimana kalau kita punya penghasilan terus pengen diadministrasikan dengan baik pencatatannya. Langsung aja dimulai, dan video ini dibuat tanpa skrip, jadi kalau agak ngalur ngidul tuh kan. Jadi kalau agak ngalur ngidul kemana-mana pembahasannya muter-muter, mohon dimaklumi. Kalau ada yang positifnya diambil, kalau ada yang negatifnya diabaikan saja. Gitu ya. Oke, jadi cara mengelola keuangan ala saya saja, Destarian Ahmad Ramadan, tanpa embel-embel. Jadi ada tiga ya. Ada tiga faktor atau tiga item yang harus kita siapkan biar bisa mengelola keuangan pribadi ala saya. Yang pertama adalah penghasilan atau pemasukannya itu sendiri. Kalau nggak ada penghasilan, apa yang mau diatur atau apa yang mau dicatat? Jadi bisa penghasilan dari bekerja di suatu perusahaan atau bekerja di suatu instansi. Nanti kan dapat gaji itu penghasilannya. Atau bisa juga dari bisnis, dari jasa, dari orang tua, mungkin duit bulanan mau dicatat boleh. Terserah, yang penting ada penghasilannya dulu. Kalau belum, ya cari, berusaha dengan keras, semoga berhasil. Oke, setelah yang pertama penghasilan, yang kedua adalah media untuk kita melakukan pencatatan. Nah, di sini memang mungkin ada banyak ya, ada aplikasi, ada yang manual, ada yang misalnya dari Excel, tapi di sini aku bakalan mempraktikkannya menggunakan aplikasi yang aku download di Android. Namanya itu akuntansi keuangan. Emang namanya berat banget, tapi apakah pengaplikasiannya seberat namanya? Tentu saja menurut aku sendiri enggak gitu ya. Langsung aja kita buka aplikasinya, coba. Panas. Oke, jadi ini tuh aplikasi akuntansi keuangan namanya. Nah, ini aku downloadnya di Android. Kalau untuk di iOS nggak tahu ya, kurang tahu. Mungkin teman-teman yang menggunakan iPhone bisa kasih tahu, siapa tahu ada aplikasi yang mirip-mirip seperti ini. Nah, jadi sebenarnya di App Store itu banyak sekali aplikasi-aplikasi pencatatan uang, tapi dia kebanyakan yang sederhana antara pemasukan dan pengeluaran. Nah, ini tuh kurang komprehensif ya, karena kita cuman antara keluarnya kas atau masuknya kas, sementara aset atau utang bahkan itu kita nggak bisa tahu. Kalau aplikasi akuntansi keuangan ini dia tuh cukup lengkap, jadi kita sebagai orang pribadi bisa mempunyai laporan keuangan selayaknya perusahaan yang menggunakan pencatatan akuntansi. Ada menu transaksi khusus, menu laporan, menu akun, dan pengaturan. Yang pertama tentang aplikasi ini, yang harus kita lakukan adalah mengatur akun apa aja yang pengen kita masukin ke laporan kita, dan ini nantinya bisa diedit juga ya seiring perjalanan waktu. Nah, di sini kan akun ada beberapa nih. Dari aset. Nah, aset ini adalah harta kita ya, harta kita atau aset kita ya, aset gitu. Gimana sih? Misalnya di sini aku catat ada kas Bank Mandiri, ada kas Bank BRI, ada reksadana, ada MOS. MOS itu maksudnya saham ya, saham. Terus ada emas, ada e-money, ada tanah, bahkan misalnya ini cuma contoh aja. Nah, ini harus kita set dulu aset-asetnya, misalnya mau kendaraan, mau peralatan. Nah, itu terserah, silakan dibikin dulu, tinggal ditambah aja. Ini ada di sebelah kanan bawahnya itu, tinggal ditambah aja akun-akun yang mau dipakai. Nah, terus itu akun aset. Nah, kalau akun modal ini menurut aku satu aja udah, ekuitas itu. Ini tuh kayak balancingnya, karena di akuntansi itu aset itu sama dengan hutang ditambah ekuitas. Ekuitas itu modal lah istilahnya. Jadi balancing accountnya. Pokoknya gak usah dipikirin dah, pokoknya ekuitas aja bikin. Tuh, terus pemasukan. Nah, ini pemasukanmu. Misalnya ada gaji pokok, terus ada tunjangan, ada uang makan, atau kalau bisnis dari penjualan misalnya, dan lain-lain. Itu silakan ditambahkan di akun pemasukan. Pemasukan. Sebaliknya ada juga pengeluaran. Pengeluaran ini kira-kira kita tuh mau belanja apa aja. Misalnya pengeluaran operasional
per bulan, terus pengeluaran listrik, pengeluaran air, nah misalnya gitu ya, dan lain-lain. Nah di sini punya aku expense itu beban ya, sama aja kayak pengeluaran. Nah di sini aku juga nambahin TUP expense atau tambahan uang persediaan expense. Apa itu nanti kita bahas. Selanjutnya ada hutang piutang, misalnya hutang dari si A, hutang dari si B, atau piutang. Nah itu untuk pengisian akun-akunnya. Setelah itu gimana cara memulainya? Yang pertama adalah di transaksi itu ada set saldo awal. Nah misalnya kan kita udah bekerja setahun 2 tahun tapi baru mau mulai mencatat di aplikasi ini, jadi kita set dulu saldo awal, entah itu harta atau hutang yang kita miliki, biar dia sesuai dengan kehidupan kita kan, harta yang kita miliki. Misalnya set saldo awal, nah di sini dia disuruh milih akun yang wajib di situ. Misalnya per tanggal hari ini aku pengen mulai mencatat di aplikasi ini, terus apa hartanya tadi yang udah dibikin di akun-akun sebelumnya. Misalnya uang kas berapa, pilih akunnya misalnya di Bank Mandiri sebesar 10 juta, udah tinggal dipilih aja Bank Mandiri, nilainya berapa, tabungannya ada 10 juta misalnya gitu ya. Terus referensinya mau diisi boleh, keterangannya juga mau diisi boleh, tapi nggak juga nggak apa-apa, ini bisa langsung disimpan. Nah itu untuk pengisian saldo awal, jadi harta, utang, piutang kita itu masukinlah dulu. Nah setelah itu udah deh tinggal pencatatan untuk pemasukan tunai. Misalnya awal bulan kita gajian, terus kalau seandainya kita udah mendapatkan penghasilan, misalnya gajian di awal bulan ya, di sini ada ada kolom tanggal, diterima dari, disimpan ke. Nah jadi diterima dari ini adalah akun-akun pemasukan yang udah kita bikin tadi sebelumnya. Jadi tinggal dipilih misalnya gaji pokok atau tunjangan atau uang makan atau dari penjualan bisnis produk A. Nah itu tinggal dipilih aja, kan kita udah buat tuh tadi. Disimpan ke-nya ini adalah harta kita, misalnya gaji kita dimasukin kemana, ke rekening Mandiri misal. Ya udah tinggal dimasukin aja tinggal dipilih aja akun Bank Mandiri. Nilainya diisi misalnya gajinya 3 juta, 5 juta. Itu sesuai pemasukan kita, dah diisi. Begitupun untuk pemasukan lainnya. Sedangkan yang pengeluaran tunai sama aja, diambil dari. Nah ini kita ngambil duitnya dari mana? Misalnya kita jajan dari duit kas, nah gitu ya, atau dari Bank Mandiri. Ya udah tinggal dipilih akunnya, kita ngambil duitnya dari mana, terus dikeluarkan untuk. Nah itu sebenarnya udah jelas banget ya, keterangannya udah jelas banget. Dikeluarkan untuk pengeluaran bensin misalnya, dikeluarkan untuk jajan misalnya, itu tinggal dipilih aja, terus isi nilai dan simpan, udah deh. Nah tapi masalah selanjutnya pasti gini, lah ribet banget, patungan futsal mau catat, mau beli diamond ML harus catat, kan ribet banget. Nah di sini ada sistem namanya petty cash atau uang persediaan. Nah apa itu? Jadi aku akan memisahkan rekening untuk belanja dan rekening untuk tabungan. Misalnya sebut aja rekening A untuk belanja, rekening B untuk tabungan. Jadi saat gajiku masuk ke rekening A misalnya 5 juta. Nah 5 juta, 3 jutanya ini akan ku transfer ke rekening B, rekening tabungan. Sedangkan rekening A ini rekening untuk belanja, sisa 2 juta kan. 2 juta inilah yang disebut uang persediaan atau petty cash. Jadi gimana sistemnya? Kalau kita mau belanja, ya udah ambil aja uang dari rekening itu. Nggak perlu dicatat. Misal mau beli somai, mau makan, mau segala macam, itu di rekening A ini, rekening untuk belanja. Nanti di akhir bulan tanggal 30 atau 31 kita cek saldonya, saldo di akhir bulannya. Misalnya dari 2 juta tadi tinggal sisa 200.000. Berarti logikanya udah kepake 1.800.000. Nah, kita tinggal catat aja di pengeluaran tunai ini sebesar 1.800.000, akunnya pengeluaran operasional, diambilnya dari rekening A, rekening
kita untuk belanja. Jadi dia nggak ribet. Jadi dengan adanya sistem ini kita cuma sekali aja untuk pencatatannya di akhir, awalnya kita isi dibanding dengan akhir bulan. Nah, terus seandainya kalau ada kasus kak lagi siapa lah ya. Misalnya, cuy, gimana kalau ternyata pengeluaran aku nggak sesuai dengan jatah duit belanja yang udah aku taruh di rekening A, di rekening pengeluaran tadi. Nah, kalau gitu tinggal ditambahin aja lebihnya berapa. Nah, kalau aku bikinnya akun pengeluaran tambahan uang persediaan atau biaya operasional tambahan, terserah lah, itu tinggal ditambahin aja. Misalnya kita ngambil uang tabungan 200.000 dari rekening B, rekening tabungan. Jadi pencatatan di pengeluaran tunainya itu diambil dari diambil dari rekening tabungan, rekening B untuk belanja atau untuk pengeluaran operasional tambahan. Kenapa ada akun pengeluaran khusus untuk operasional tambahan ini? Biar ketahuan ini kita over budgetnya atau melebihi jatah belanja kitanya berapa. Misalnya lebih 200.000, lebih 500.000. Jadi harus evaluasi, misalnya nggak boleh terlalu boros gitu. Dengan adanya pemisahan rekening ini tuh, kalau aku pribadi itu juga menahan kita untuk belanja karena merasa uangnya tinggal dikit, jadinya lebih ngerem untuk nggak terlalu boros gitu. Terus jatah uang belanja ini berapa? Yaitu mungkin kalian sebulan 2 bulan awal bisa ngitung dulu ya, bisa ngitung dulu kira-kira berapa jatah untuk uang belanjanya yang akan dijadikan di akun rekening belanja gitu. Nah, apakah pada praktiknya harus punya 2 rekening? Ya enggak juga. Bisa juga di satu rekening, tapi di pencatatannya kayak tadi udah dipisahin. Rekening belanja atau duit belanja, harta untuk belanja 2 juta, untuk tabungan 3 juta. Nanti pencatatannya ya sama aja kayak yang aku jelasin tadi. Terus untuk piutang, utang dan lain-lain itu prinsipnya untuk semuanya ini sama aja sebenarnya ya. Itu untuk transaksi. Sekarang gimana cara ngelihat laporannya? Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas tentang laporannya. Jadi di sini ada beberapa laporannya, banyak banget. Tapi kita cuman bahas beberapa aja yang mungkin akan bermanfaat dan akan berfungsi dengan baik. Yang pertama ada jurnal umum. Nah, jurnal umum ini adalah list transaksi yang udah kita catat dan ini direkap per bulan. Ini bisa diedit nominalnya atau bisa dihapus kalian kalau salah. Lalu ada buku besar, ini saldo akumulasi tiap-tiap akun, bisa dilihat per akun. Terus ada juga neraca. Neraca ini ada aset dan di sisi satunya ada pasiva yang terdiri dari ekuitas. Jadi ini total aset yang kita miliki, tapi ini bersifat akumulatif dari awal pencatatan kita. Selanjutnya ada rugi laba, ini adalah pemasukan dikurangin dengan pengeluaran kita, tapi sama kayak neraca ini juga akumulatif dari awal pencatatan. Nah, kalau mau ngelihat pemasukan atau pengeluaran atau aset per bulannya itu juga bisa di saldo bulanan. Jadi kita bisa ngelihat pemasukan kita bulan ini berapa, pengeluaran kita bulan ini berapa, dan bisa jadi bahan evaluasi. Oke, sudah sangat panjang ya videonya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, kalau positif diambil, kalau negatif tidak usah. Dan karena videonya tadi mati, diganti saja dengan video coaching saya. Terima kasih. Dadah.